Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Bri Story tentang sebuah mobil yang ternyata dibeli dengan harga murah tapi menyimpan suatu misteri di dalamnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Setiap benda pasti punya sejarah, apalagi kalau sudah terbilang tua. Seringkali kita nggak tahu ada kisah apa di belakangnya. Ray akan cerita tentang mobil tua yang dibeli oleh ayahnya. Mobil yang sepertinya punya sejarah yang kelam. Simak di sini di Bri Story. Itu di depan mobil siapa, Pak? Hehe, bagus kan? Temen papa di kantor jualnya murah banget. Ya udah papa beli deh. Wah, kenapa sih beli mobil tua? Sering mogok lu nanti. Enak aja kamu. Mesinnya masih bagus itu. Bodinya juga mulus kan? Hehehe. Itu percakapan dengan ayah ketika aku baru sampai di rumah sepulang kuliah. Percakapan yang dipicu oleh keherananku ketika melihat ada mobil asing terparkir di halaman. Mobil yang terlihat umurnya sudah cukup tua, tapi bisa dibilang masih bagus penampilannya. Bodi mulus mengkilat. Papa ini ada-ada aja deh. Mobil tua dan kuno kok dibeli? Lanjutku. Itu mobil klasik, antik, bukan mobil tua. Ah, dasar kamu. Jawab papa sambil terus serius melihat ponsel di tangannya. Tapi bener juga sih. Mobil yang baru papa beli adalah BMW seri ketiga tahun 80-an. Warna silver mengkilat. Seperti aku bilang tadi, bodinya masih kelihatan mulus tanpa cacat. Masih asyik lah untuk aku bawa ke kampus. Sepertinya masih bisa membuat para gebetan lirik. Hehehe. Oh ya, perkenalkan aku Ray, mahasiswa salah satu di universitas di Jakarta. Keluargaku tinggal di Bintaro. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku dan keluargaku alami yang terjadi di tahun 2018 yang lalu. Kisah berawal dari ketika tiba-tiba saja ayahku beli kendaraan lagi. Sebelumnya kendaraan ini milik teman kantornya. Ayah membelinya karena tertarik dengan harga murah yang ditawarkan. Seperti yang sudah aku ceritakan di atas tadi, mobil jenis sedan ini masih terlihat sangat bagus dan terawat. Menurutku ayah benar. Dia membayar cukup murah untuk mobil sebagus itu. Begitulah, pada awal tahun 2018 kami punya mobil lagi. Kendaraan yang ternyata nantinya akan jadi penggalan cerita yang mungkin akan kami ingat selamanya. Mobil itu agak aneh deh, Rey. Mama kok sering punya perasaan aneh ya kalau lagi duduk di belakang. Ah mama, perasaan aneh gimana? Perasaan kok kayak nggak lagi sendirian gitu. Kayak ada yang duduk di sebelah mama. Serem deh. Ah, itu cuma perasaan mama aja kali. Nggak ada apa-apa kok.
Itu contoh percakapanku dengan Mama setelah sudah beberapa bulan kami memiliki mobil itu. Mama beberapa kali bilang seperti itu. Katanya dia seperti ada yang menemani ketika sedang duduk di kursi belakang mobil sendirian. Kalau ayah berbeda. Beberapa kali dia bilang kalau mencium wangi parfum di dalam mobil. Kadang tercium samar, kadang wangi menyengat menusuk hidung. Tapi parfum siapa? Kami tidak tahu. Kata ayah sih wanginya aneh, seperti parfum zaman dahulu. Aku dan kakakku waktu itu nggak terlalu menanggapi cerita serius mereka, karena kami nggak pernah mengalami hal yang aneh seperti yang mereka ceritakan. Menurutku mobil itu normal aja dan biasa. Sampai akhirnya kami harus menanggapinya dengan serius, karena aku merasakan sendiri peristiwa seram itu ketika sedang mengendarai mobil. Aku pacu mobil dengan kecepatan tinggi, menyusuri jalan tol dalam kota, membelah gelapnya tengah malam kota Jakarta. Rasa takut terus menyeruak isi kepala. Gak ada yang bisa dilakukan selain terus melaju. Gak berani untuk berhenti di bahu jalan. Sementara suara tawa perempuan di kursi belakang masih sesekali terdengar, seiring dengan wangi parfum kuno yang memenuhi seisi ruang kabin kendaraan. Ya Tuhan, siapa yang ada di belakang? Kataku dalam hati. Perjalanan dari Pondok Indah sampai ke Bintaro yang seharusnya nggak sampai setengah jam, jadi terasa lama. Aku merinding ketakutan. Jam 1 tengah malam, mendengar tawa perempuan di kursi belakang. Padahal sejak dari Bandung aku bermobil sendirian, nggak ada yang menemani. 8 jam sebelumnya. "Lo yakin mau balik sekarang, Rey?" tanya Ando. "Baliklah, besok gue ada kuliah. Cukup refreshingnya di Bandung kali ini, Do," jawabku. "Lo kurang tidur, men. Jangan sampai ngantuk ya. Kalau ngantuk minggir dulu." "Iya, iya. Lo udah kayak nyokap gue aja, bawel." "Hehe, ya udah. Yang penting hati-hati dan jangan nyangkut ya. Hehe." "Sialan lo. Udah cukup lah. 2 malam di Bandung doh." Selesailah percakapan dengan Ando, sobatku sejak SMA. Setelah lulus aku meneruskan kuliah di Jakarta, sementara Ando di Bandung. Ya, waktu itu Minggu sore, aku baru saja menghabiskan akhir pekan di Bandung, bersenang-senang di kota kembang bersama Ando dan teman-temannya. Setelah selesai percakapan perpisahan itu, aku langsung pulang kembali ke Jakarta sendirian. Seperti yang sudah kita tahu semua, Minggu sore perjalanan Bandung-Jakarta dipastikan akan padat merayap. Banyak kendaraan yang kembali pulang setelah berlibur di Bandung. Perkiraanku jam 10 malam sudah sampai di rumah di Bintaro. Kalau hanya macet normal seperti biasanya di jalan tol. Berkendara sendirian, menggunakan mobil kesayangan ayah, mobil BMW klasik yang sangat beliau perhatikan perawatannya, membuat aku nggak bisa menginjak pedal gas dalam-dalam. Nggak tega rasanya. Tingkat kecepatan normal nggak terlalu pelan dan nggak terlalu cepat. Selain itu, memang badan terasa sangat lelah. Di Bandung kurang tidur, jadi khawatirlah kalau tiba-tiba mengantuk. Singkat kata, ketika baru saja melewati Purwakarta, hal yang gak aku inginkan terjadi.
Macet. Kendaraan berbaris tersendat, memanjang terus ke arah Jakarta. Aduh, masih sampai Purwakarta udah mulai macet, gumamku sendirian. Sudah jam 7 malam. Entah ini macetnya sampai mana. Alunan musik dari radio membuat aku sedikit terhibur. Bisa mengalihkan pikiran dari kekesalan yang mulai hinggap karena kendaraan hanya merayap pelan. Waktu terus bergulir. Jam 8, jam 9, jam 10. Mobil masih juga jalan perlahan. Baru sampai di Karawang. Masih jauh dari Jakarta, apalagi Bintaro. Nah, ketika sudah di jam 10 malam inilah aku merasakan kalau suasana di dalam mobil sepertinya ada yang berbeda. Beda gimana? Ya, pokoknya ada yang aneh. Awalnya 1-2 kali seperti ada bayangan di kursi belakang. Aku melihatnya lewat kaca spion. Di awal-awal aku langsung menoleh ke belakang. Tapi ya pasti nggak ada siapa-siapa toh. Kan memang sedang berkendara sendirian. Ah, mungkin bayangan dari luar. Begitu pikirku. Pada titik ini aku belum punya perasaan takut. Walaupun bayangan itu beberapa kali masih kelihatan di ujung mata, selain dari spion. Kejadian aneh berikutnya ketika sudah mendekat ke jam 11. Tercium wangi parfum. Wangi parfum yang sama sekali belum pernah tercium sebelumnya. Karena itulah aku sangat yakin kalau ini bukan parfum ayah atau ibu. Aku yakin itu. Wanginya seperti parfum zaman dulu. Entah kenapa aku berpikir seperti itu. Tiba-tiba saja muncul di kepala. Memang sepertinya wangi parfum tua zaman dahulu. Awalnya wangi ini samar tercium, antara ada dan tiada. Tapi lama-kelamaan semakin menyengat. Ini parfum mama atau papa sih? Kayaknya tumpah nih di belakang. Itulah yang ada di pikiranku awalnya. Kendaraan melaju sangat pelan karena jalanan masih tersendat. Saat itu pula aku coba untuk mencari di mana kiranya parfum tumpah itu. Lalu, tangan kiri aku julurkan ke belakang, meraba kursi dan bagian bawahnya. Dengan mata tetap memperhatikan jalan. Nah, ketika tangan sedang meraba-raba kursi belakang inilah, tiba-tiba aku seperti menyentuh permukaan dingin, seperti permukaan kulit tubuh yang dingin. Aku kaget dong. Refleks langsung menarik tangan dan langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata kosong. Kursi belakang masih tetap kosong. Entahlah, tanganku menyentuh apa tadi. Terasa seperti permukaan kulit manusia. Setelah itu aku mencium jari-jari tangan kiri, mencoba menghirup aromanya. Ternyata tanganku menjadi wangi. Wangi parfum yang sejak tadi mengusik indera penciumanku. Ah, bener kan ada parfum tumpah? Begitu pikirku lagi. Setelah itu aku nggak berpikir macam-macam lagi, lalu terus berkonsentrasi melanjutkan perjalanan. Sementara itu wangi parfum sesekali menyengat menyeruak seisi mobil. Selepas Cikarang, kendaraan mulai melaju lebih cepat. Gak lagi jalan merayap. Dan kemacetan mulai terurai. Jam sudah di pukul 12.30 malam. Aku berbelok masuk jalan tol lingkar luar menuju Bintaro. Sial,
Di daerah Taman Mini sampai depan terminal Kampung Rambutan, kendaraan kembali tersendat. Ada perbaikan jalan tepat di depan terminal Kampung Rambutan. Aku yang mulai merasa ngantuk tiba-tiba segar kembali karena kaget. Sekilas aku melihat ada sosok perempuan di kursi belakang. Aku melihatnya melalui kaca spion. Dan sekali lagi aku langsung menoleh ke belakang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Mungkin karena aku ngantuk dan capek, jadi halusinasi, gumamku dalam hati. Setelah itu aku menyalakan radio dengan volume tinggi supaya terus terjaga. Selepas dari Kampung Rambutan, jalan tol tiba-tiba lancar. Kendaraan mulai melaju kencang. Aku juga begitu, mulai menginjak pedal gas dalam-dalam. Pengen deh rasanya cepet sampai di rumah. Tapi hanya sebentar. Aku harus mengangkat pedal gas, mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena penciumanku kembali menangkap sesuatu. Kembali tercium wangi parfum. Namun kali ini menyengat menusuk hidung. Parah nih baunya. Setelah itu kembali sesuatu terjadi. Aku mendengar ada tawa perempuan. Bukan cekikikan atau terbahak-bahak, tapi tawa pelan. Aku mengecilkan volume radioku. Aku mencoba menajamkan pendengaran. Jadi hening. Sama sekali gak terdengar apa-apa. Berarti tadi suara tawa asalnya dari radio. Karena penyiarnya sedang berbicara. Begitu kesimpulanku. Lalu aku menaikkan volume radio lagi dan mempercepat laju kendaraan. Tapi ketenangan perasaan itu ternyata hanya sebentar. Ketika tengah melewati lewat depan Citos, akhirnya semuanya terjadi. Kejadian seram di dalam mobil ini. Lagi-lagi aku mendengar suara tawa perempuan di kursi belakang. Sangat jelas. Dan kali ini aku yakin kalau asalnya bukan dari radio. Karena radio tengah memutar lagu. Dan penyiarnya tidak sedang bicara. Aku lalu mengecilkan volume radio pelan-pelan. Penasaran terbalut penuh ketakutan. Dan benar, ketika sudah sangat sunyi, gak ada suara apa-apa, akhirnya aku terdengar jelas tawa perempuan. Tawa perempuan dari kursi belakang. Suara tawa itu diiringi juga oleh wangi parfum yang menyengat. Yang lebih mengerikan lagi, ketika nggak sengaja melirik kaca spion, aku melihat benar ada sosok perempuan yang sedang duduk di kursi belakang. Duduk di sisi bagian kanan, tepat di belakangku. Perempuan ini hanya terlihat sebagian wajah dan matanya saja. Itu pun gak jelas karena tertutup rambut hitamnya. Tubuh langsung merinding. Bulu kuduku berdiri. Desir-desir aliran darah terasa mengalir cepat. Aku sangat ketakutan. Lalu aku mengubah posisi duduk supaya nggak bisa langsung melihat kaca spion. Sementara tawa perempuan itu terus terdengar di telingaku. Kira-kira seperti itu bunyinya. Aku pacu mobil dengan kecepatan tinggi menyusuri jalan tol dalam kota, membelah gelapnya tengah malam Jakarta. Ketakutan terus menyeruak isi kepala. Gak ada yang bisa dilakukan selain terus melaju. Aku gak berani untuk berhenti di bahu jalan. Sementara
suara tawa perempuan di kursi belakang terus terdengar, seiring dengan wangi parfum kuno yang menyeruak seisi ruangan. Ya Tuhan, siapa perempuan yang sedang berada di belakang ini? Aku bertanya-tanya dalam hati. Perjalanan dari Pondok Indah ke Bintaro yang seharusnya nggak sampai setengah jam jadi terasa lama sekali. Akhirnya, ketika sudah masuk jalan tol arah Bintaro, aku membuka kaca jendela sebagian, membiarkan angin malam masuk dengan tujuan mengurangi ketakutan. Tapi ternyata enggak. Cekam gak berkurang, ketakutan belum juga hilang. Suara tawa itu terus terdengar sesekali, dan wangi parfum juga seperti menguliti. Puncaknya, ketika kendaraan akan keluar dari tol, di telinga kananku seperti ada perempuan yang berbisik pelan. "Pelan-pelan saja, Nak." Begitu suaranya. Aku semakin panik. Ketakutan menyentuh level tertinggi. Akhirnya, aku buka penuh kaca jendelaku, membiarkan banyak angin yang masuk ke dalam mobil. Syukurlah, kira-kira 15 menit kemudian aku sampai di rumah. "Halo, Kak, bukain gerbang dong, buruan. Gue bentar lagi sampai rumah nih." Aku menelpon kakak beberapa menit sebelum benar-benar sampai di depan rumah. Ketika sudah sampai, aku memasukkan mobil ke dalam garasi, lalu buru-buru keluar. Kenapa sih lo? Panik amat, kayak lagi dikejar setan." Begitu kata kakak setelah melihatku keluar dari mobil cepat-cepat. "Ayo cepetan masuk, Kak, buruan," aku bilang begitu setelahnya. "Ada apa sih?" "Udah cepetan, masuk aja dulu." Lalu kami masuk ke dalam rumah, berbincang sebentar sebelum masuk kamar masing-masing. Bener kata Mbak Ida, Kak, dia nggak halu. Beneran dia lihat setan. "Ah, masa sih? Serius lo?" tanya kakak. "Iya, Kak. Tadi gue dari Bandung sendirian, tapi tiba-tiba ada perempuan duduk di kursi belakang, persis kayak yang Mbak Ida ceritain waktu itu. Serem banget. Dan sepanjang jalan dia itu ketawa terus. Terus ada bau parfum zaman dulu gitu. Sumpah, Kak, serem banget rasanya." Aku menceritakan semuanya. Kakak hanya diam terus mendengarkan. Siapakah Mbak Ida? Mbak Ida adalah asisten rumah tangga di keluarga kami. Sebelumnya, dia mengalami kejadian seram yang melibatkan mobil baru milik ayah juga. Begini ceritanya. 1 bulan sebelumnya, waktu itu malam hari, aku lupa hari apa, kami masih kumpul duduk santai di depan TV sekitar jam 9. Lalu tiba-tiba ayah bilang begini, "Aduh, kacamata papa ketinggalan di mobil." Nah, kebetulan waktu itu Mbak Ida juga sedang duduk menonton televisi. "Ida, coba tolong ambilkan kacamata dong di mobil." Ayah bilang begitu. Di mobil yang mana, Pak?" tanya Mbak Ida. "Di mobil yang silver," jawab ayah. Nggak bisa besok pagi aja, Pak? Emang mau dipakai sekarang?" tanya Mbak Ida sambil agak gelagapan bicaranya. "Ya sekarang, Ida. Mau ada yang saya baca di HP nih. Kenapa sih? Kamu takut hantu? Nggak ada hantu di mobil itu. Sudahlah, tolong ambilin sana." Begitu kata ayah. Hantu di dalam mobil. Ya,
Sebelumnya Mbak Ida pernah cerita kalau dia beberapa kali melihat penampakan hantu perempuan sedang duduk di kursi belakang mobil warna silver yang baru ayah beli. Waktu itu kami hanya menertawainya saja karena sudah sangat kenal dengan Mbak Ida. Kami tahu kalau dia ini orang yang sangat penakut. Makanya kami nggak terlalu menggubris ketika dia cerita tentang hantu di kursi belakang mobil silver itu. "Sudah mbak, ambilin sana. Papa bawel kan?" Begitu kakak bilang. Terlihat ragu. Akhirnya Mbak Ida bangun dari duduknya, lalu berjalan menuju garasi. "Nggak apa-apa mbak, nggak ada hantu, nggak ada kok." Begitu ucapku sambil cekikikan ketika melihat raut wajahnya takut. Ya sudah. Lalu Mbak Ida benar ke garasi untuk mengambil kacamata ayah. Sementara kami terus lanjut nonton TV. Nah, saking asyiknya berbincang, sampai-sampai kami lupa dengan Mbak Ida. Setelah sampai 30 menit lamanya, dia belum juga kembali. Ida kemana ya? Kok lama banget ngambil kacamata doang?" Begitu kata ayah. Benar. Akhirnya kami semua tersadar. Mbak Ida kemana? Kok lama sekali? "Stella, coba lihat di garasi. Ada Ida nggak?" Ayah menyuruh kakak untuk melihat ke garasi karena posisi duduknya lebih dekat. Kemudian kakak bangun dari garasi, maksudnya dari duduk, melangkah ke garasi. Tapi nggak lama kemudian kakak tiba-tiba kembali dari garasi dengan tergopoh-gopoh. "Pah, ayo ikut lihat ke garasi. Aku nggak mau sendirian, takut," kata kakak dengan suara gemetaran. Aku, ayah, dan ibu tentu saja jadi penasaran. Ada apa sih? Apa yang terjadi dengan Mbak Ida? Akhirnya kami semua menuju garasi, melihat apa yang terjadi. Sesampainya di garasi, kami semua melihat Mbak Ida sedang duduk di kursi belakang mobil BMW Silver itu. Dia duduk di dalam gelap. Setelahnya kami semua cukup dekat untuk melihat. Barulah kelihatan kalau Mbak Ida duduk sambil menangis. Kenapa dia? Apa yang terjadi? Setelah kami masuk dan sudah berhasil membawanya keluar, perlahan Mbak Ida berhenti menangis. Kemudian dia mulai bercerita. Jadi ketika sedang mencari kacamata di dalam mobil, tiba-tiba dia mencium bau parfum. Dan setelahnya, dia mendengar suara tawa perempuan di kursi belakang. Dan benar, ternyata Mbak Ida melihat ada perempuan yang sedang duduk di kursi belakang. Perempuan yang sama sekali nggak dia kenal. Lalu sosok perempuan itu seperti menyuruh Mbak Ida untuk duduk di kursi belakang. Duduk persis di sebelahnya. Seperti terhipnotis, Mbak Ida menuruti kemauan perempuan itu untuk duduk di kursi belakang. Ketika sudah duduk, kemudian perempuan itu menggenggam tangan Mbak Ida, seperti memberi tanda kalau Mbak Ida nggak boleh kemana-mana, harus tetap duduk di kursi belakang. Sampai akhirnya kami semua muncul di garasi. Kemudian sosok perempuan menyeramkan itu hilang. Sejak saat itu Mbak Ida nggak pernah mau lagi mendekati ke mobil itu, apalagi untuk masuk. Trauma lah. Akibat rangkaian banyak kejadian seram yang kami alami, akhirnya membuat ayah menyerah. Di akhir 2018 beliau memutuskan untuk menjual mobil itu. Tentu saja dengan harga yang bisa dibilang murah. Penasaran setelah terjual, lalu beliau menanyakan perihal mobil itu kepada teman yang dulu menjualnya. Ada apa dengan mobil itu dan apa sejarahnya? Lalu teman ayah bercerita, jadi ternyata
Keluarganya juga mengalami rangkaian kejadian seram yang melibatkan mobil itu. Kejadian seram yang melibatkan semua keluarga, dan semuanya ketakutan dan trauma. Makanya dia akhirnya berniat untuk menjualnya. Lalu ayah membelinya dengan harga yang murah. Lalu siapa sosok perempuan yang sering muncul dengan wangi parfum di kursi belakang itu? Sayangnya sampai sekarang kami nggak tahu jawabannya. Hai, balik lagi ke gue Bri Story. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi dengan kisah-kisah seram lainnya. Selalu jaga kesehatan supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Baik, itulah akhir cerita dari treat horornya Mas Bri Story tentang mobil yang dibeli dengan harga murah, tapi ternyata mobil itu menyimpan sebuah misteri. Oke, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.